Kami membuat aplikasi CRUD pendataan sederhana yang berisi pendataan mengenai jenis-jenis tipe enkripsi. Terdapat 10 menu jenis tipe enkripsi, yaitu Wigner, substitusi, membalikan sandi, MD5, dan lain-lain. Aplikasi ini berbasis website, dikembangkan dengan menggunakan framework CodeIgniter dan menggunakan database MySQL. Pertama ada SSDLC. Aplikasi ini sudah menerapkan Secure Software Development Lifecycle. Artinya aplikasi ini mengutamakan keamanan. Selanjutnya ada User Privilege atau Login. Dalam aplikasi ini terdapat User Privilege, terdapat dua role yaitu admin dan user. Admin membuka menu admin, melakukan CRUD pada menu pendataan yang tersedia, mengatur akses menu yang dapat diakses oleh user. Kalau user membuka menu user, tidak dapat mengakses CRUD. Selanjutnya ada CAPTCHA. Terdapat menu registrasi user dalam website ini. Setiap kali ingin melakukan registrasi akun, akan diminta untuk mengisi CAPTCHA untuk menghindari robot. Dan CRUD, menu untuk pendataan CRUD hanya dapat diakses oleh admin atau dapat diubah apabila admin mengaturnya. Dalam menu admin terdapat demo 10 jenis tipe enkripsi, yaitu password hash, script, MD5, hash, SHA1, base64, membalikan sandi, sandi Caesar, substitusi, Wigner. Di mana halaman awal dari menu terdapat tabel yang berisi contoh kalimat sebelum encrypt dan setelah di-encrypt. Dan yang terakhir ada password encrypt. Saat memasukkan password, terdapat proses enkripsi. Untuk desain, kami menggunakan SBadmin 2 untuk user interface tersebut. Untuk di menu tugas, terdapat 10 tipe enkripsi. Admin dapat melakukan CRUD terhadap pendataan tersebut. Data semua disimpan ke dalam database phpMyAdmin karena hanya pendataan sederhana. Untuk isi data dan tipe enkripsi tersebut hanya terdapat ID dan isi. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter, menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Untuk JavaScript-nya sendiri kita menggunakan jQuery. Lalu untuk segi database kita menggunakan MySQL. Dalam membuat aplikasi Secure Software Development Lifecycle, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti SQL injection. Nah, SQL injection itu kita menggunakan dua metode di sini. Ada namanya active record, lalu query binding. Active record itu adalah dari segi database kita menanggulanginya dengan cara menambahkan, ini ada table user, ini adalah table akun ya. Jadi di sini ada is active untuk mengetahui status akun tersebut sudah aktif apa belum. Apabila belum aktif, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Lalu untuk step kedua ada query binding. Itu query binding semacam dua kali pengecekan apakah akun tersebut passwordnya sudah benar, lalu akunnya sudah aktif apa belum. Nah, jadi diberikan dua kondisi tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada namanya anti-XSS. Anti-XSS sebenarnya sudah disediakan oleh CodeIgniter dalam fitur tersebut. Nah, bisa dilihat di config.php. Lalu di sini ada global XSS filtering. Akan tetapi fitur tersebut sudah tidak tersedia lagi. Nah, gimana nih kalau misalkan belum tersedia? Kita di sini menambahkan helper baru. Menambahkan nih fungsi tersebut. Fungsi ini nanti akan dipanggil di autoload untuk menghindari anti-XSS tersebut. Lalu, untuk selanjutnya adalah user privilege. User privilege itu apa sih? Itu adalah hak akses. Jadi untuk membedakan bahwa user biasa dengan super user, menunya tentu saja berbeda, nggak akan mungkin sama. Nah, untuk itu kita di sini ada role, namanya administrator itu sebagai super user tentunya, ada member untuk user biasa. Jadi kita bisa di sini bisa lihat aksesnya apa aja sih yang boleh untuk user biasa dan super user. Lalu selanjutnya ada CAPTCHA. Nah, untuk CAPTCHA sendiri itu kita
taruh di sini di waktu registrasi. Untuk codingnya sendiri, saya akan memberikan contohnya. Kita ada ditaruh di controller. Oke. Registration. Nah, di sini untuk fitur CAPTCHA sendiri sebenarnya sudah disediakan juga oleh Coordinator. Jadi kita tinggal panggil aja. Pertama, otomatis di konstruktornya kita harus memanggil untuk memberikan nilai awalnya dengan cara di slot helper CAPTCHA. Lalu selanjutnya waktu registrasi akan melakukan pengecekan bahwa CAPTCHA tersebut valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan diminta lagi untuk memasukkan CAPTCHA tersebut. Nah, di sini kita lihat if input CAPTCHA sama dengan session CAPTCHA. Maksudnya di sini apa? Untuk mengetahui bahwa CAPTCHA tersebut sama atau tidak. Jika tidak sama, maka tidak akan bisa untuk melakukan registrasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Pertama kita coba login menggunakan admin yang sudah kita daftarkan. Nah, ini ada contoh kalimat awalnya dan hasil dari password hashnya. Kita misalkan coba contoh create data, misalkan keamanan komputer. Kita submit. Nah, kita balik lagi ke password hash. Nah, akan tertambah di line 5. Nih, berikut juga dengan hasilnya. Lalu kita coba edit keamanan komputer, komputernya kita hapus. Submit. Kita balik lagi ke password hash. Nah, keamanannya juga sudah berubah dan hasilnya juga sudah disesuaikan dengan keamanan. Lalu kita coba hapus. Nah, berhasil hilang ya datanya. Coba ingat dulu ini. Di dalam linknya ini misalkan ada /admin, kita ingat itu ya untuk testing nanti. Nah, sekarang kita logout, kita coba registrasi dengan user baru. Misalkan captcha-nya coba kita isi lagi. Nah, setelah sudah berhasil registrasi akan muncul seperti ini. Kita coba login menggunakan akun yang tadi sudah kita buat ya. Keamanan komputer. Passwordnya 123456778. Kita login. Nah, kita bisa lihat di linknya ini link /user. Nah, kita masuk ke fitur kedua kita, yaitu kita bakal bisa ngeblok jika user mencoba menggunakan manual ketik link seperti ini. Tadi kita harus ingat bahwa itu ada /admin gitu ya. Kita coba dengan /admin. Nah, maka ada access forbidden. Selanjutnya, kita akan mencoba tes SQL injection. Misalkan ini ada akun, ini akun admin sudah tersave passwordnya. Kita coba masukin passwordnya, petik spasi or 1 sama dengan 1 strip. Jika bisa login, maka itu terbukti bisa SQL injection. Kita coba login ya. Nah, password salah, terbukti tidak bisa melakukan SQL injection. Kita coba login lagi, kita masuk ke fitur berikutnya yaitu anti XSS. Misalkan kita memasukkan script di dalam sini, kita masukkan misalkan body unload sama dengan alert dalam kurung ketik hello world. Misalkan kita buat seperti itu. Nah, kalau misalkan dia bisa dibobol dengan XSS, maka ketika nanti di read-nya, dibacanya, ini akan muncul alert. Kita coba submit ya. Nah, terus kita coba buka. Nah, ini yang bagian read-nya tidak muncul alert apa-apa, artinya dia sudah anti XSS ya.